Kamu tetap anak saya. Jadi begini, hal yang penting yang paling pokok yang disampaikan oleh semua anggota Komisi 3 DPR, yang pertama, masalah kasus TPPO dan kasus BBM. Saya tadi sampaikan pada sidang dan seluruh masyarakat yang apabila ada informasi ini tolong sampaikan kepada kami dan kami akan turun dengan kekuatan yang kami punya dengan apa yang kasus TPPO maupun kasus BBM. Itu yang paling pokok tadi yang pertama. Itu yang kedua, masalah proses sidang disiplin dan kode etik yang dialami oleh anggota saya, Ibda Rudi Soik. Itu masih ada tahap selanjutnya, yaitu tahap pembahasan yang saya lakukan, yaitu penunjukan terhadap hakim komisi, dan nanti hakim komisi akan mempertimbangkan selama saya 30 hari, hakim 30 hari untuk mempertimbangkan. Itu sesuai dengan aturan PP nomor 7 dan nomor 3 ya. Nanti akan kita lihat bagaimana mereka mempelajari. Tadi saya bilang sama Rudi Soik, itu tergantung sama Rudi Soik. Apakah dia akan diputuskan selanjutnya atau merubah keputusan itu. Mari kita lihat nanti bagaimana sikap selanjutnya yang kita punya. Dia tetap anak saya, dia tetap anak buah saya, dia tetap anggota polisi yang terus harus kita lakukan pembinaan. Dan kalaupun dia memiliki informasi tentang BBM, tentang TPPO, saya ini sebagai atasannya, sebagai bapaknya, silakan laporkan ke saya. Saya akan tanggapi ataupun kita bersama-sama bila perlu. Ini yang paling penting, masyarakat bisa terlayani dengan baik dan kejahatan bisa kita eliminasi dengan baik. Artinya soal penimbunan BBM itu sebenarnya ada atau enggak, Pak? Nah itu yang perlu, kalau ada informasi, siapapun yang memberikan informasi kepada kami akan tindak lanjuti. Sudah, jadi untuk kasus-kasus BBM ada yang sudah kita tangani. Ada yang sudah ditangani, ada informasi. Ada 23 kasus selama ini yang sudah kita tangani dalam tahun sebelumnya. Nah, ada. Tapi itu kalau disebut dengan mafia janganlah juga, kasihan juga lah. Kan mungkin yang kecil-kecil saja yang kemarin yang ditangani. Tapi kalau misalnya ada informasi yang besar, silakan sampaikan kepada saya. Jadi begini, kan keputusan disiplin itu kan ada hukumannya. Dan hukuman-hukuman ini belum dilaksanakan. Dan untuk menuju kepada proses-proses selanjutnya, kan hukumannya harus dilaksanakan dulu. Untuk penerapan hukuman ini, kemarin memang sempat dilakukan penjemputan, tetapi beliau tidak mau. Ya kan, maka dilanjutkan sidang yang lain, kan begitu. Nah kalau maksud saya, apa yang saya maksud itu tergantung pada dia. Kalau dia melaksanakan sebenarnya hukuman awal, maka hukuman selanjutnya tidak terjadi. Nah, itu sebenarnya.